Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan review trading harian saya yang saya lakukan di hari ini tanggal 3 Juni 2025. Saham yang pertama kita bahas ada SMGR. SMGR saya beli di 2810 dan jual di 2840. Profit 1,1% dengan pembelian sebanyak 10 lot dan profitnya grossnya 30.000, netnya 18.000 rupiah. Kita lihat chart SMGR seperti apa. Ini chart daily terlebih dahulu ya. Nah, ini sebenarnya chart SMGR ini akan membentuk pattern inverted head and shoulders ya teman-teman. Target penguatannya ada di 3720. Nah, ini adalah area resisten yang harus diuji, dan ketika dia berhasil jebol, dia menjadi support. Kalau jebol ke bawah ya patternnya jadi nggak valid. Nah, ini kemarin tadi disentuh ya, kemarin menyentuh dan hari ini mantul. Itulah kenapa saya berani masuk ke SMGR. Nah, kalau dilihat dari chart 5 menit ya, di area mana saya berani masuk. Nah, kita lihat. Nah, di sini saya masuk karena ada area entry yang sangat besar ya teman-teman. Nah, di sini ada yang HK ya teman-teman. Ada yang akumulasi, ada yang beli. Candlenya hijau dan volumenya hijau. Jadi di sini ada yang beli dalam jumlah banyak. Kemudian saya antri di 2810 dan 2800. Tapi yang match hanya di harga 2810, dan setelah itu dia terbang teman-teman. Dia terbang ke 2840 dan di situ saya langsung jual sehingga saya bisa mendapatkan profit 1,1% atau sebesar 30.000 dan netnya 18.000. Yang kedua kita bahas saham Kija, kawasan industri Jababeka. Saya beli sebanyak 200 lot di harga 183 dan saya jual di 181. Cut loss minus 1,1% dengan net lossnya 40.000 dan net lossnya setelah sama fee sekitar 54.000. Kita lihat Kija. Saya beli sudah beberapa hari yang lalu ya untuk Kija ya. Kalau dilihat dari chart daily-nya sebenarnya Kija ini sudah di atas MA 200, jadi sedikit sudah uptrend ya teman-teman. Dan tapi gerakannya lambat ya teman-teman. Dan ini sepertinya kalau kita lihat ini banyak akumulasi. Seperti akumulasi teman-teman, hijau merah. Ini seperti nggak real ya. Transaksinya ini semu ini. Ada bandarnya yang mainin ini. Tapi saya kemarin HK karena ada yang akumulasi gede di Kija. Saya kurang paham. Karena ini pertama kali main di Kija, jadi belum paham karakter sahamnya gimana gitu. Karena Kija itu punya karakter khusus ya teman-teman. Sahamnya itu sangat nggak liquid teman-teman. Jadi setelah ada yang masuk besar sekali, dia langsung mandek gitu, nggak gerak. Nah, saya masuk di sini teman-teman, di tanggal sekitar 183. Nah, ini di sini. Ini kan ada volume gede teman-teman. Ada yang akumulasi gede. Ini ada 4 candle ini. Nah, ini volumenya hijau 4 ini. Nah, dia masuk sampai 184 kan harganya. Saya masuk ketika koreksi di 183. Saya pikir karena ada yang masuk banyak, dia akan di bawah naik. Nah, ternyata di bawah turun terus, di bawah turun. Nah, ini ada yang akumulasi lagi. Saya pikir masih positif ya. Mungkin dia akan di bawah naik lagi. Nah, ternyata memang karakternya begitu. Ada yang hajar terus dibiarin, hajar diturunin gitu teman-teman. Ternyata saham Kija itu. Jadi kurang cocok ya sebenarnya untuk trading. Nah, kemarin ketika di sini saya nggak berhasil jual karena saya belum paham betul karakternya, jadi saya masih hold saja. Dia sempat di HK teman-teman, di HK sampai 182, kemudian bid overnya dikopongin lagi, jadi dia turun lagi gitu. Nah, hari ini di jam sekitar 11.40 saya pasang entry sell. Saya sebelumnya pasang entry sell di 181, enggak 182, karena 181 menurut saya bidnya itu overnya itu cukup tebal, jadi saya pasang di situ dengan berharap dia akan dimakan. Nah, dan benar ternyata di jam 11.30 ada yang HK gede ini sampai 182, setelah itu di bawah turun lagi. Jadi Kija untuk kedepannya mungkin saya akan hindari saham ini karena karakternya ya begini, suka dihajar kanan terus habis itu dibalikin lagi, hajar kanan dibalikin lagi, tapi nggak dinaikin gitu sahamnya. Ini seperti transaksi semu, karena kalau dilihat dari chart daily-nya pun lihat volumenya seperti ini, seperti sisir. Bahaya sebenarnya saham seperti ini karena nggak natural pergerakannya. Oke, lanjut saham Inco. Nah, Inco saya beli 20 lot di 3575 dan jualnya di 3610. Nah, ini saya antri di 3560 dan 3570. Jadi 2 kali saya beli 10 lot. Nah, profitnya 1% 70.000 dan netnya 41.000. Kita lihat Inco seperti apa, chart daily Inco. Setahu saya ini ada event dividen ya untuk Inco ya. Nah, ini dia sudah X dividen ya. Setelah X dividen dia turun, kemudian dia masih berusaha menembus target ini cup and handle-nya. Sebenarnya sudah tercapai ya, tapi dia masih uptrend ya karena dia sudah di atas MA 200. Jadi saya berani masuk gitu untuk Inco. Nah, kita lihat chart 5 menitnya Inco seperti apa.
Nah Inco ini ada akumulasi teman-teman, makanya saya berani masuk. Ini ada akumulasi di jam 9 lebih 5 menit ya. Nah ini akumulasi, 2 kali akumulasi terus koreksi merah, tapi volume buangannya nggak gede. Yang pertama doang yang gede, setelah itu kecil. Nah saya masuk di 3570 dan 3560 di sini, dua ini. Terus kemudian ketika dia naik, saya langsung jual di 3610. Padahal setelah itu ternyata dia mampu sampai 3640, tapi saya kecepatan di 3610. Profitnya hanya sekitar 1% saja, netnya 41.000. Ya kurang lebih begitu teman-teman. Karena IHSG tadi ya di opening tuh kayak mau merah gitu. Saya takut pegang barang lama-lama karena takutnya malah nyangkut gitu. Jadi saya profit sedikit aja, udah langsung saya TP. Nah yang keempat, saham yang saya bahas itu Dimas. Saya cut loss cukup besar teman-teman, minus 4,4%, itu gede. Dan secara nominal pun gede, saya minus 260.000 atau sekitar netnya 282.000. Kita lihat Dimas seperti apa. Ini barang lama ya, Dimas ini saya collect ketika dia ada yang HK di 147, 148. Nah di sini teman-teman, saya beli ketika di sini. Ini nih, tanggal 20 Mei, berarti saya hampir seminggu lebih ngekip Dimas, tapi ternyata dia turun dan saya nggak disiplin teman-teman. Harusnya saya sudah CL karena dia konsisten turun, dan ada di chart 5 menit itu ada buangan gede Dimas, tapi saya abaikan gitu karena saya masih berharap naik gitu. Nah ini penyakitnya trader ya, berharap gitu, padahal nggak lihat realita. Kalau dia turun harus segera di cut loss, tapi malah berharap naik, jadinya ruginya malah makin gede. Nah saya kasih lihat di tanggal 20 ya teman-teman. Ini rada nge-lag, ini stop bit. Kita lihat chart 5 menitnya seperti apa. Agak nge-lag ya teman-teman, mohon ditunggu ya untuk Dimas. Nah di sini teman-teman, saya beli ini ada di tanggal 20, ini sebenarnya ada naik teman-teman, kemudian turun. Nah saya beli di 146, sekitar 146. Setelah itu dia konsisten turun, tapi tidak ada volume merah gede ya, tapi dia konsisten turun. Harusnya saya cut gitu. Ketika dia turun terus nggak ada ini, padahal ada yang akumulasi lagi ini. Nah ini ada hijau gede, ini sebenarnya buangan tapi ada yang nahan. Harusnya ini tanda-tanda saya sudah cut loss. Harusnya saya cut sejak ini, saya cut, tapi tetap saya hold karena saya tidak menemukan merah besar, hanya merah kecil seperti ini. Tapi buangannya nggak terlalu gede saya pikir, dan juga ada yang akumulasi. Nah ini volume hijau HK, ini HK, kemudian ini juga HK, tapi ternyata makin turun. Akhirnya saya malah cut loss di harga 140 atau turun 6 poin dari pembelian, 6,5 poin. Jadi lossnya malah makin gede. Nah ini pelajaran buat saya supaya saya disiplin untuk cut lossnya. Cut lossnya harus kecil, profitnya yang gede. Nah yang terakhir kita bahas saham DKFT. Tadi saya beli di 400,8. Nah ini saya beli di 402 dan harga 400. Di harga 402 itu 40 lot, di harga 400 itu 50 lot, sehingga average-nya menjadi 400,8. Nah ketika saya sell di 406, profit 1,3%, 46.000 grossnya atau netnya 31.000. Kita lihat chart DKFT daily. Kalau seingat saya DKFT ini sangat uptrend ya teman-teman, sangat uptrend karena dia di atas EMA 200. Nah jauh di atas EMA 200, jadi sangat uptrend. Kemudian ketika dia menyentuh ini jadi resist ya, konsolidasi turun sedikit terus, nah ini naik lagi, sangat kuat uptrendnya ya kan, jadi saya berani beli. Oke, DKFT kita lihat chart 5 menitnya DKFT. Nah di sini teman-teman, di sini di jam 9 ada akumulasi gede, kemudian koreksi. Nah kemudian di jam 9.55 ada akumulasi gede terus koreksi. Nah saya beli di 402 dan 400 di support, sempat dibawa ke bawah tapi dia naik lagi. Nah di 406 ini ketika naik saya langsung jual teman-teman, dan ternyata sorenya dibawa terbang teman-teman sampai 434. Saya benar-benar kecepatan ini untuk DKFT, profitnya terlalu kecil ya, karena tadi pagi itu IHSG saya pikir akan merah gitu, jadi saham-saham akan banyak yang merah, dan yang naik pun saya pikir naiknya nggak banyak. Ternyata DKFT tetap di bawah terbang teman-teman. Ya walaupun begitu ya saya tetap bersyukur walaupun dikasih profit ya dikit ya, tapi daripada loss saya tetap bersyukur walaupun sempat jualnya di 406, bukan lebih tinggi sampai nah ini 420 atau 430, ya harus tetap bersyukur berapapun profitnya. Oke, kalau kita lihat hari ini saya loss
ini grossnya 154.000 dan net lossnya 245.000 rupiah. Oke teman-teman, begitulah review portofolio trading, day trading saya hari ini tanggal 3 Juni 2025. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman komen di bawah, nanti akan saya balas. Oke, terima kasih.